Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nakoy, saya Nakon Nakosim Yusuf, penulis buku My Name is Nakoy, dan ini adalah episode bagian 2 dari tema wisuda, ya. Wisuda kuliah. Tidak lama MC pun membuka acaranya dengan memperkenalkan rektor dan rombongan guru besar masuki ruangan. Tampak rektor UIN Profesor Dr. Haji Azumardi Azra MA dan orang-orang yang spesial bagiku, wakil rektor Profesor Haji Nasrul Umar MA. Aku sangat terkesan dengan rombongan guru besar yang masuki ruangan dengan penuh harisma. Senyuman mereka menyebar menyapa wisudawan dengan kompak. Semua wisuda memberikan tepuk tangan yang paling meriah kepada rombongan. Mereka berjalan sampai di kursi depan berbaris yang telah disiapkan. Aku hanya menatap haru sambil berdoa dalam hatiku. Suatu hari Allah izinkan aku juga bisa seperti mereka, kataku. Acara sendiri secara resmi baru dibuka oleh rektor dan dilanjutkan dengan sambutan rektor dan sambutan wisudawan dengan IPK tertinggi di fakultas. Rasanya jantungku berhenti berdetak ketika MC memanggil namaku untuk maju ke depan mewakili fakultas. Badan ini menjadi gemetar dan kulawan rasa grogiku. Ayo nang, ente memang luar biasa. Dedi, temanku memberikan dukungan kepadaku. Kuliah Dewi yang ikut senyum memberikan semangat kepadaku. Hebat, katanya. Aku segera berjalan menuju podium, lalu aku pun berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podium ini menjadi saksi atas kerja keras dan belajar kerasku di sini. Mengapa saya sampaikan kerja keras? Karena selama kuliah di sini saya bekerja keras untuk bisa hidup dan lulus. Mungkin semua teman-teman saya yang berwisuda tahu dan sering bertemu dengan saya di masjid sebagai penjaga sepatu, membersih toilet dan bekerja apapun selama halal dan bisa membuat saya kuliah bisa lulus. Selain bekerja keras, saya pun belajar keras untuk bisa mendapatkan nilai terbaik. Ketika nilai tidak memuaskan, saya akan mengulangi semester sampai benar-benar nilai terbaik saya dapatkan. Semua ini adalah hadiah untuk kedua orang tua yang ada di tribun sana. Melihat anaknya lulus wisuda dari kampung halaman. Terima kasih emak dan bapak yang telah selalu menjadi inspirasi bagi saya dan bagi keluarga saya semuanya. Terima kasih kepada rektor, dekan, kepala kajur, dan juga dosen semuanya. Setelah yang paling terbaik adalah teman-teman yang diwisuda pada hari ini. Saatnya kita membayar mahal apa yang pernah orang tua kita lakukan untuk menjadi yang terbaik dalam pendidikan kita semua. Akhirnya saya mengucapkan selamat untuk wisudawan dan wisudawati yang hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan menggema di auditorium sambil mengantarkanku turun dari podium. Aku bisa bayangkan bagaimana rasanya bapak dan emak di atas sana. Aku terus berjalan menuju kursi yang telah aku duduki dari awal. Selamat datang teman-teman menyelami. Aku mengucapkan terima kasih kepada setiap teman kampus yang menyalamiku. Setelah perwakilan mahasiswa menyampaikan sambutan, acara ini adalah prosesi wisuda. Secara bergantian para mahasiswa yang diwisuda maju ke depan dan mendapatkan ucapan selamat dari rektor, dekan, dan guru besarnya. Aku pun terharu menyaksikan acara yang penuh dengan khidmat di depan mataku. Kami semua mahasiswa yang wisuda berbaris mengekor hingga akhirnya aku pun mendapat giliran ketika rektor dan para guru besar mengucapkan selamat kepadaku. Aku dan teman-teman sudah tidak tahan lagi menemui keluarga masing-masing. Setelah acara selesai, aku langsung mencari emak dan bapak, mengucapkan terima kasih dan mengajak foto bersama denganku. Sebuah foto dengan background buku-buku menjadi momentum yang sangat indah di dalam kehidupanku. Setelah berfoto, aku mengajak emak dan bapak keluar menuju halaman parkir untuk bertemu dengan keluarga besarku yang sudah menunggu di parkir. Semuanya jadi terharu. Emak dan bapak saling memeluk saudara sambil menangis bahagia.
melihat apa yang kulakukan saat ini, sementara aku meluk Rosid dan Wawan. Entahlah, di hari bahagia seperti ini justru aku merasa sangat takut dan khawatir dengan perasaanku sendiri. Aku bahagia karena aku diwisuda, namun aku takut ini adalah akhir dari pertemuanku dengannya selamanya. Ini hanya khawatir berlebihanku dalam hatiku, menenangkan jiwaku yang sangat gelisah. Walau aku bertemu keluarga besarku dari kampung, jiwa ini sedang mencari di mana Dewi berada. Kadang sisi diriku yang lain berkata, sudahlah, dia paling bersama dengan pacar dan keluarganya, mengharapkan adalah kesia-siaan. Aku merenung sejenak dan mengiyakan apa yang ada dalam pikiranku. Ketika pikiranku berhenti memikirkan, justru dia mendekatiku, senyum dan gayanya membuatku lupa atas semua keberhasilanku. Aku segera berlari menujunya dan berkata, selamat ya wisudanya. Sayang, pertemuan ini terasa singkat, kataku. Saya sudah berdosa saya selalu berdoa bisa membahagiakanmu setiap waktu, kataku. Kok sudahlah, buang dulu impian gilamu, sekarang akhiri kisah sedih ini. Justru kasihan sama kamu, harusnya kamu bersama keluargamu, malah sekarang ada di sini. Nikmati hidup yang indah ini, katanya. Keindahan hanya bersama kamu, kataku. Sudahlah, kok semuanya telah berakhir semuanya, katanya. Maksudnya kamu apa ya? Aku terkaget. Saya berjuang menemani kamu, menilai perasaan ini, namun tetap dalam jiwa ini hanya ada satu nama, yaitu dia, katanya. Kamu sangat baik dan menjadi teman, tidak lebih, bahkan sekurangnya kita sudah tidak lagi berteman, katanya. Kok bisa, kataku. Bisa, inilah yang dari awal saya sampaikan sejak kita pertama kali bertemu. Saya tidak ada perasaan kepadamu kok, maafkan saya. Dia memohon. Aku termangu sejenak memahami kata-kata singkatnya. Kulihat keluarganya berhenti sejenak menunggu kami selesai dialog, sementara adiknya menunjukkan arloji menandakan harus segera pergi. Doakan saya bahagia selalu dengan dia, katanya. Air mata ini menetes pelan, rasanya ingin aku teriak keras dan biarkan suaraku didengar oleh ratusan wisudawan di halaman aula ini. Hanya saja cukup hanya air mata yang menjadi saksiku. Kenapa nangis kok, katanya. Ingatlah satu hal, dimanapun kamu nanti tinggal dan hidup, ada seorang yang selalu ingin melihat kamu bahagia, yaitu saya. Ingatlah itu, hanya doa yang kuberikan, kau harus selalu bahagia, kataku. Dia pun menuju keluarganya dan aku pun membalikan tubuhku menuju keluargaku yang sedang duduk di bawah pohon rindang sambil memperhatikanku sejak tadi. Hanya baru 5 langkah berjalan ada suara yang menghentikanku. Kok bentar, dia memanggil. Aku segera berbalik. Bolehkah saya tanya mengapa kamu sangat menyukaiku dan menyukai saya, katanya. Saya terdiam dan menjawab, karena ada kebaikan dalam dirimu dan ada Tuhan dalam kecantikanmu. Ada Tuhan dalam kasih sayangmu, ada Tuhan dalam setiap senyummu, kataku. Dia pun terdiam sejenak, kali ini matanya tampak terlihat merah dan tetesan air mata dan berkata, makasih ya sudah menjadi teman saya dan tetaplah menjadi teman selamanya, katanya. Jawabannya adalah bukan jawaban yang aku inginkan. Dalam keinginanku, aku ingin dia berkata, baiklah kok, hari ini akan ku rubah hidup dan takdirku bersamamu. Sayang, apa yang ku bayangkan di akhir pertemuan ini ternyata ada hanya dalam film-film India yang dimainkan oleh Shah Rukh Khan dan Kajol. Sementara di dunia nyata, ini adalah filmku, ini adalah hidupku yang luar biasa menyakitkan jiwa ini. Aku masih tetap berharap pertemuan ini bukan akhir, hanya setengah dari perjalanan ini. Itulah yang kuharapkan. Oke, teman-teman yang great ya, itulah sesi wisuda dan wisudalah hari bahagia, namun ternyata juga hari sedih buat saya pada waktu itu, karena pada hari itulah kemudian Dewi memutuskan bahwa tetaplah menjadi teman selamanya.
Terima kasih teman-teman dan miliki novel My Name is Nakoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be transhuman.